Dipersembahkan oleh panelis kita hari ini. Setiap penggantian menteri seringkali berubah gitu kurikulumnya. Mas Menteri masih senang naik ojek dan MRT. Ada hidden agenda apa? Ketika ada seorang guru foto bersama karena katanya tai lalatnya sama dengan Pak Menteri ada di atas bibir. Apa makna tai lalat yang ada di wajah Pak Menteri? Jadi anak-anak itu ketika saya buka jendela, dia dengan spontan teriak, sekolah saya rusak Pak Menteri. Dua decimal classification DDC itu saya apal Mas. Seraut wajah cantik. Boleh ya like and subscribe ya. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya, serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan salah satu program unggulan Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kali ini bersama saya Jason Sambo, dan yang spesial kali ini kita tidak di studio, tapi kami sudah hadir di salah satu kantor kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah alias Kemendikdasmen. Dan kali ini kita akan mengetahui lebih dalam lagi sosok pucuk pimpinan tertinggi dari Kementerian Mendikdasmen yang memang banyak mengurusi soal pelajar-pelajar dan juga pengajar di Indonesia. Seperti apa sosoknya dan apa contoh-contoh dan juga legacy yang mungkin bisa kita contoh sebagai masyarakat? Selengkapnya dalam Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawabannya. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, makasih banyak ya sudah menyambut teman-teman dari Q&A untuk bisa main di kantornya Ya, Mendikdasmen terima ya Pak. kasih sudah berkenan hadir. Ini kan Bapak udah ada menyandang status Menteri Mendikdasmen. Betul, Dipanggil ya, Pak ya. Menteri itu masih asing nggak Pak? Atau gimana Pak rasanya Masih Pak? agak jet lag juga. Masih jet lag ya Pak ya? Ya, saya dipanggil profesor atau siapa, tiba-tiba dipanggil Pak Menteri begitu. Wah, ini kok tiba-tiba ganti namanya. Tapi udah mulai nyaman kan Pak? Udah mulai terbiasa Ya, kan Pak? berusaha untuk menyesuaikan diri, terutama dengan berbagai protokol dan ketentuan-ketentuan yang harus saya patuhi sebagai seorang menteri. Nah, ini udah mulai terbiasa, udah mulai inilah ya Pak ya. Apalagi ketemunya sama anak-anak, anak-anak sekolah ya Pak ya. Betul, Ini jadi udah sekolah, harus membiasakan guru-guru, diri. masyarakat ya. Gitulah. Sebelum kita duduk Pak, kita mulai Q&A Ya, ya. kali ini. Boleh, Mungkin ya, ya. kita akan nge-games dulu nih. Ada Boleh, rapid boleh. question untuk pemirsa Q&A. Ya, ya, Ini ada oke. beberapa ya Pak. Bapak tebak cepat ya Pak ya. Oke. Yang ya. pertama saya mau tanya, bulu tangkis atau sepak bola Pak? Bulu tangkis deh. Bulu tangkis. Ya. Naik mobil atau naik motor? Motor. Motor, kelihatan. Soto Kudus atau jenang Kudus? Ah, soto lah. Favorit ya Pak? Baca Iya. puisi atau nyanyi? Nyanyi deh. Mengajar atau menteri? Kalau sekarang menteri dong. Kalau sekarang menteri ya Pak ya? Walaupun saya mulai rindu mengajar juga. Tapi bisa dong, berbarengan gitu juga masih bisa Pak? Masih. Kan Masih masih bisa ya? ada ya jadwal untuk saya mengajar. Sebab kalau sudah sepenuhnya tidak mengajar, nanti saya khawatir keilmuan saya mengalami penurunan. Itu juga selain cara untuk saya bisa tetap mengupdate ilmu, juga bisa mentransformasikan ilmu kepada para mahasiswa, dan juga bisa berbagi informasi aktual dari sumber pertama kepada para mahasiswa. Baik, Pak, kita boleh duduk Pak? Silakan, saya Kita duduk, langsung Mas. Silakan. mulai ya Pak. Silakan, Q&A. Ada silakan. beberapa Ya, ya. pertanyaan yang harus kita tanya soalnya ke Ya. seorang Mendikdasmen spesial Q&A kali ini. Pak Menteri, dari semenjak dilantik sampai dengan sekarang, kan tentu banyak program, banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Iya, betul. Tapi konsen paling utamanya yang sekarang lagi dilakukan Mendikdasmen apa sih Pak? Yang sudah kami lakukan program prioritas terkait dengan guru. Jadi sekarang terkait dengan guru itu saya sudah ada 4 program yang sudah kami luncurkan. Yang pertama adalah pelaporan guru yang awalnya harus upload
Nah, sekarang tidak perlu upload lagi. Jadi guru cukup membuat laporan kepada kepala sekolah, nanti kepala sekolah yang upload. Yang kedua itu kebijakan terkait dengan sistem penilaian kinerja guru. Di mana sebelumnya guru itu kan harus mengajar 24 jam dalam 1 minggu. Yang itu memang harus tatap muka. Nah sekarang guru tidak harus mengajar 24 jam dalam 1 minggu, tapi ada tugas-tugas lain yang itu nanti kita konversikan setara dengan jam mengajar. Kemudian yang ketiga itu adalah penempatan guru negeri atau guru ASN itu dapat mengajar di sekolah swasta. Ini sudah kita terbitkan peraturan menterinya. Kemudian yang sangat awal saya buat kebijakan pada saat Hari Guru itu adalah menaikkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Yang pada tahun ini itu ada 600.000 sekian guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi 2 juta. Nah ini yang sudah kami lakukan kebijakan-kebijakan selama kurang dari 100 hari menjadi menteri. Dan beberapa kebijakan yang juga sudah kami lakukan terkait dengan peningkatan kualitas guru itu adalah pendidikan profesi guru itu 806.000 sekian guru yang mengikuti PPG. Kemudian dalam pelatihan itu ada 2 yang sudah kami masukkan dalam pelatihan itu. Yang pertama adalah materi bimbingan konseling dan yang kedua materi pendidikan nilai. Nah ini semua berkaitan dengan bagaimana agar guru ini dapat meningkat kompetensinya, meningkat kesejahteraannya, yang dengan itu kemudian mereka dapat mendidik dengan sebaik-baiknya. Sekarang kami sedang dalam proses untuk pendataan bantuan pendidikan bagi guru yang belum D4 atau S1. Kemudian yang kedua program berkaitan dengan pendidikan karakter. Ini juga program prioritas Pak Presiden, juga program prioritas kami. Bagaimana kita memperkuat pendidikan karakter. Yang sudah kami lakukan itu ada 3, Mas. Yang pertama adalah program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini kami jadikan sebagai program prioritas untuk membangun karakter anak-anak melalui pembiasaan. Yang kedua itu kami menyebut dengan program Pagi Ceria. Apa itu, Pak? Nah, Pagi Ceria itu program di mana sebelum anak-anak ini belajar di kelas, itu ada 3 kegiatan yang mereka lakukan. Yang pertama senam. Nah, senamnya namanya Senam Anak Indonesia Hebat. Nah, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga berdoa. Baru setelah itu nanti mereka masuk ke kelas. Nah yang ketiga masih untuk karakter itu bagaimana anak-anak ini mulai memiliki lebih banyak lagu anak-anak, Jason. Sekarang ini kan jarang dan kita kekurangan kan, sehingga harusnya kan anak-anak tuh nyanyi lagu Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Malah dia nyanyinya ada pelangi di matamu. Nah, itu dia. Miris ya Pak kita melihatnya ya. Dan itu sudah kami terbitkan. Jadi sudah ada lomba yang kami selenggarakan. Pesertanya lebih dari 400, tapi kita ambil 10. Dan pesertanya ini kami batasi untuk guru-guru PAUD dan TK. 10 pemenang nanti kita kompilasi jadi album. Nah sekarang saya sedang minta untuk selain yang 10 itu, yang mungkin bagus itu juga bisa nanti diupload untuk memenuhi kebutuhan di TK-TK kita yang kekurangan lagu-lagu yang edukatif untuk anak-anak. Jadi selama belum 100 hari ini saya sudah berkunjung kira-kira ke 7 provinsi di Indonesia. Yang lain-lain sedang kami susun beberapa program yang baru dari kami. Itu nanti di sekolah itu akan ada coding dan artificial intelligence. Ini 2 mata pelajaran baru tapi masih bersifat pilihan karena belum semua sekolah itu mampu menerapkan. Kemudian yang kedua itu deep learning, pembelajaran mendalam. Ini juga nanti kami akan coba terapkan, walaupun belum untuk keseluruhan, karena ini baru, sehingga harus ada pelatihan gurunya, dan kemudian mungkin ada sekolah model atau pilot project gitu, untuk bagaimana deep learning ini diterapkan di pembelajaran kita. Banyak sebenarnya ya Alhamdulillah, kebijakan bahkan ya, inovasi baru yang dilakukan, mulai dari kesejahteraan guru, pengembangan karakter anak, sampai ada lagu-lagu anak-anak yang itu digunakan sebagai media baru lagi untuk pembelajaran anak-anak begitu ya Pak ya. Makanan yang disajikan dalam makanan bergizi gratis ini lezat dan bergizi. Ada ibu-ibu yang punya jurus unik. Pak Menteri, saya hamil Pak. Dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh Dari sekian banyak kebijakan, mungkin ini yang kemudian dinilai Bapak tuh punya rapor hijau selama jadi menteri. Jadi ini ada surveinya, Pak. Alhamdulillah, Bapak ya, itu ya. masuk dalam 5 besar menteri di Kabinet Merah Putih yang dapat rapor hijau. Selain Bapak itu ada Pak Nasaruddin Umar, Bu Mutia Hafid, Pak Abdul Mukti, Budi Gunadi Sadikin, dan juga Prof. Yasirli. Ya. Tanggapan Bapak, masuk 1 dari 5 menteri yang sebelum 100 hari sudah dapat rapor hijau, Pak. Sesuatu yang saya tentu saja berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan perhatian terhadap apa yang kami lakukan, walaupun tujuannya bukan untuk mendapatkan rating itu ya. Tujuan kami adalah bagaimana berbuat yang terbaik untuk mencerdaskan bangsa. Dan kalau masyarakat memberikan penilaian, itu berarti apa yang kami lakukan ini adalah sesuatu yang dirasakan bermanfaat. Tapi kami juga harus menyampaikan secara jujur bahwa itu bukan capaian saya pribadi. Itu adalah capaian dari semua tim kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi modal sosial bagi kami untuk bisa berbuat lebih baik lagi dan juga bisa menjadi bagian dari motivasi untuk kami di dalam ini supaya tidak berpuas diri karena sesungguhnya tugas-tugas ke depan masih banyak lagi yang harus kita kerjakan. Masih banyak dikerjakan. Termasuk saya jadi teringat karena tadi Bapak di segmen sebelumnya itu menyinggung soal makan yang sehat untuk anak-anak. Iya, Ini kan betul. yang lagi rame nih ya Pak ya. Iya, Makan bergizi gratis. Tapi kalau Iya. kita lihat berita Pak, ada yang senang anak-anaknya, ada juga ya ternyata ada yang ayamnya kecil katanya. Mereka ada yang nggak suka sayurnya. Ada kan anak kecil kan susah ya Pak ya makan sayur ya. Mungkin Itu karena challenge bilang tersendiri ya. ayamnya kecil nanti juga gede. Itu yang kemudian juga bikin anak-anak aduh jadi mau makan mau enggak gitu. Nah, ini Iya, melihat iya. realitas di lapangan ternyata masih ada dinamika kayak gini itu gimana Pak? Kami sampaikan ya bahwa program makan bergizi gratis ini leadingnya itu oleh Bapak Kepala Badan Gizi. Kami ini adalah sebagai mitra. Nah, karena itu maka kami mendukung sepenuhnya program ini. Nah, soal tadi anak-anak itu merasa tidak lezat, memang ini sesuatu yang berproses. Nah, cuma memang kan ini menjadi tantangan bagaimana menjadikan makanan yang disajikan dalam makanan bergizi gratis ini lezat dan bergizi. Jangan sampai masuk kategori makanan yang tidak lezat dan tidak bergizi, ya tidak mau lagi. Karena itu ada beberapa kami dapat kiriman video dari masyarakat, misalnya ada yang tidak mau makan nasi. Misalnya kan, sebagian kan memang anak-anak kita dan tidak Sulit bisa ya. makan nasi. Nah, karena itu harus ada opsi lain gitu. Kan memang tidak harus nasi kan, tapi harus ada karbonya. Nah, karbohidratnya apa ini yang bisa menggantikan nasi? Berbicara soal stamina, Bapak tuh staminanya jadi ke-boosting nggak Pak kalau misalnya ketemu sama anak-anak? Kenapa saya tanya ini? Ini pemirsa, saya tuh sambil wawancara, saya tuh sambil lihat Instagram Bapak ya. Oh gitu ya. Ini banyak sekali Bapak tuh foto-foto Betul. sama anak-anak. Iya. Nah, di sini kalau saya lihat ya Pak, muka Bapak tuh semeringah, Iya. anak-anak tuh juga semeringah. Iya. Jadi Bapak tuh ngerasa nyaman Pak dekat sama anak-anak mereka? Saya memang sangat suka dengan anak-anak ya. Karena mereka adalah harapan bangsa. Saya juga memang sangat menikmati bersama anak-anak itu karena mereka itu memiliki keceriaan yang tulus. Anak-anak itu cerianya kan tidak dibuat-buat. Keceriaan yang tulus. Kemudian yang ketiga, saya bisa berbagi inspirasi untuk bagaimana mereka tumbuh menjadi anak-anak Indonesia yang hebat. Dan karena itu maka saya setiap kali kunjungan memang hampir selalu menyempatkan diri ke sekolah, kemudian berinteraksi langsung dengan anak-anak, bertemu dengan mereka. Bahkan saya sempat menyalami satu persatu mereka, Jason. Tapi juga mungkin ada juga yang foto sama ibu-ibu juga. Ada tuh saya lihat juga Instagramnya ya. Itu ibu-ibu guru, tapi misalnya ibu-ibu guru karena selama ini mereka tidak pernah terbayang bakal ketemu menterinya. Kemudian tidak pernah terbayang bagaimana bisa berinteraksi langsung gitu. Sehingga ada beberapa cerita lucu ketika ketemu anak-anak, ketika ketemu ibu-ibu itu menjadi energi yang membuat saya semakin bersemangat untuk Nah, itu. berbuat lebih baik lagi dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak dan bagi pendidikan di Indonesia. Apa Pak cerita lucu yang bisa dibagikan? Mereka ada misalnya nyampaikan keluhan apa gitu nggak anak-anak atau ibu-ibu? Ada yang lucu begini. Saya satu saat yang berjalan dari Kudus ke Pati, Jawa Tengah ya. Itu perjalanan darat ya, itu kota yang memang bersebelahan kan. Saya datang ke salah satu SMK di namanya Kecamatan Sukolilo di Pati, Jawa Tengah. Itu sepanjang jalan, anak-anak SD itu pada menunggu di pinggir jalan itu. Nah, kemudian ada yang saya buka jendela, ada anak-anak yang komentar pakai bahasa Jawa, tapi mohon maaf, dia pakai komentar bahasa Jawa. Pak Menteri,
sekolahku teter. Gitu. Apa itu Pak artinya, Pak? Teter itu artinya rusak. Oh. Jadi anak-anak itu ketika saya buka jendela, dia dengan spontan teriak, sekolah saya rusak Pak Menteri. Gitu. Ada komentar begitu, itu menarik bagi saya gitu. Karena ini kan memang problem yang tidak bisa kita anggap sederhana kan, karena memang banyak sekolah yang rusak, sekolah roboh. Karena itu Pak Presiden membuat kebijakan tidak boleh ada sekolah yang atapnya rusak, tidak boleh ada yang toiletnya kotor, tidak boleh ada yang misalnya sekolah itu tidak sehat. Karena itu juga menjadi program kami kan, renovasi untuk sekolah itu, dan tahun ini insya Allah ada 10.000 lebih sekolah yang akan kita renovasi. Ada lagi yang dengan bu guru BK itu ketika di Jakarta kan berdesak-desakan pada ingin foto gitu, sampai protokol saya kewalahan kan. Ada ibu-ibu yang punya jurus unik. Pak Menteri saya hamil Pak. Padahal nggak hamil Pak. Saya nggak tahu. Mungkin nggak berani ngecek kan Jason. Mungkin dijadiin alasan aja biar bisa foto ya Pak ya. Ibu itu supaya bisa foto karena mungkin dia ngidam ya, bercita-cita supaya anaknya bisa sukses menjadi menteri, mungkin begitu, sampai trik untuk bisa foto itu tidak komentar Pak Menteri, saya hamil Pak. Sebegitunya ya Pak antusiasme masyarakat. Sampai sebegitunya. Dan saya memang berusaha untuk tidak membuat jarak. Saya sering punya prinsip begini, Mas Jason, di kantor ini bapak-bapak, ibu-ibu memang melaksanakan birokrasi, tapi jangan terlalu birokratis. Iya. Harus dekat ya Pak ya. Ada administrasi tapi jangan administratif. Ya. Juga saya bilang, saya tanamkan dalam diri saya, kita sebagai menteri mungkin masuk kategori elit, tapi jangan elitis. Itu prinsip saya. Elit, tapi jangan elitis. Karena ini kan semuanya amanah, semua titipan. Kalau diberi kesempatan mungkin sampai 5 tahun. Ya. Tapi kalau tidak pun kan bisa diberhentikan kapan saja. Bahkan Jason kadang-kadang kalau saya ingin suasana baru, saya makan di kantin kementerian. Bareng sama staf-staf yang lain. Dia ya, di bawah gitu, makan di kantin gitu, dan ya ada kenikmatan tersendiri untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat. Nah ini Pak, biar nggak elitis juga, kayaknya para panelis juga nunggu nih Pak. Ya. Mereka pengen juga nanya ke Bapak. Kalau gitu kita langsung lihat nih Pak. Ada panelis pertama yang mau bertanya. Silakan. Pak Menteri, sekolah dasar di SMP di seluruh Indonesia sudah banyak yang memiliki perpustakaan. Bahkan katanya Indonesia itu memiliki perpustakaan terbanyak kedua di dunia setelah India. Dan salah satu kontributornya adalah perpustakaan sekolah. Pertanyaan saya satu, mengapa perpustakaan sekolah masih sering dikelola secara asal-asalan, bahkan cuma jadi pekerjaan sampingan guru bahasa Indonesia misalnya? Mengapa tidak dilengkapi dengan tenaga pustakawan? Karena menurut saya, perpustakaan harus ditangani secara khusus, sebab perpustakaan bukan semata-mata tempat menyimpan dan mengoleksi buku. Tapi kita butuh pustakawan yang paham betul tentang apa itu perpustakaan dan mampu menghidupkan buku dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai kegiatan keliterasian. Berani nggak Pak Menteri mengatakan salah satu program Pak Menteri adalah melengkapi perpustakaan sekolah dengan pustakawan yang selama ini betul-betul diabaikan. Baik, langsung kita jawab Pak. Berani nggak Pak menempatkan pustakawan biar nggak jadi sampingan perpustakaannya? Ya siapa takut. Gitu ya Pak ya? Jadi kalau tanya berani, jawabannya siapa takut. Gitu. Karena memang ini masalah kita yang serius ya. Pertama memang kan angka literasi kita ini, kemampuan literasi anak-anak kita ini kan masih rendah. Dan hasil PISA itu saya kira juga memang bisa menjadi titik awal untuk kita bisa memacu lagi bagaimana agar literasi ini meningkat. Kuncinya ada 3 Mas Jason. Yang pertama adalah ketersediaan bahan bacaan. Yang kedua, bahan bacaan itu harus mudah diakses, ya. Bisa kita temukan dengan mudah di mana-mana. Nah, kemudian yang ketiga itu membangun kultur membaca. Yang pertama, memang kami akan memproduksi lebih banyak buku bacaan untuk anak-anak sekolah, baik buku teks maupun buku-buku non-teks. Kemudian yang kedua, bahan bacaan itu akan kami letakkan tidak hanya di sekolah atau perpustakaan desa yang ada di kelurahan, tapi mungkin di tempat-tempat ibadah. Nah, kemudian yang ketiga, memang kita ini masih kekurangan pustakawan. Bapak betul sekali, karena problem kita terkait pustakawan itu, pertama memang ini profesi yang tidak banyak diminati. Berapa sih perguruan tinggi kita yang memiliki prodi perpustakaan? Itu bisa dihitung dengan jari. Sangat sedikit.
Nah, mengapa sangat sedikit? Karena memang minat untuk menjadi pustakawan itu memang masih rendah. Karena itu ada dua yang ingin kami lakukan ke depan. Yang pertama adalah memberikan pelatihan kepada karyawan mungkin, atau mungkin sebagian guru untuk bisa mendapatkan pendidikan kepustakaan. Saya punya pengalaman ini Mas Jason, waktu saya awal-awal jadi dosen di Semarang itu, yang namanya pegawai baru, dosen baru. Saya ditempatnya di perpustakaan. Yang saya harus menjadi dosen pertama yang bagaimana harus membongkar buku-buku yang ada itu, kemudian menyusun katalognya. Dewey Decimal Classification DDC itu saya hafal, Mas. Tapi sebelum ini, waktu saya masih di kampung, saya mengelola perpustakaan desa. Saya pustakawannya. Saya belajar di DC dari situ, sehingga ketika saya jadi dosen, waktu itu saya masih mahasiswa yang di kampung itu. Saya ngelola perpustakaan desa, namanya Sumber Ilmu, saya masih ingat perpustakaannya. Nah, kemudian karena saya jadi dosen, kemudian ditugaskan perpustakaan, hanya melanjutkan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Dan ini memang menjadi masalah kita yang sangat serius. Kalau kita lihat negara-negara maju, itu justru jantungnya perguruan tinggi, itu perpustakaan. Dalam rangka meningkatkan literasi itu adalah bagaimana memperbanyak jumlah buku yang dia memang aksesibel, bisa diakses dengan mudah, termasuk mendorong partisipasi masyarakat untuk menulis, dan sebagian dari karya-karya masyarakat itu nanti bisa kita beli. Jadi ada buku yang memang ditulis oleh kami, dan penulisnya juga memang masyarakat, tapi juga ada buku yang diterbitkan oleh para penerbit yang nanti kita beli. Nah, Bapak, ini saya buka aja untuk para pemirsa Metro TV ya. Itu kita ganti namanya dengan sistem penerimaan murid baru. Dipersembahkan oleh Nah, Betul. kita akan ke panelis berikutnya lagi. Apakah juga pertanyaannya ada suara-suara yang ingin disampaikan? Coba kita lihat. Assalamualaikum Pak Menteri, saya seorang ibu rumah tangga yang punya anak 5 dan masih bersekolah, 2 diantaranya. Saya ingin bertanya, apakah di masa pemerintahan Bapak nanti akan dirubah kurikulumnya? Karena setiap penggantian menteri seringkali berubah gitu kurikulumnya. Yang saya khawatirkan seperti itu. Bagaimana Pak kira-kira? Baik, makasih Mbak Rara. Jadi akan berubah lagi kurikulumnya, Pak? Sebenarnya nggak sepenuhnya benar ya. Waktu Pak Anies menjadi menteri nggak merubah kurikulum beliau. Waktu Pak Muhadjir jadi menteri juga nggak merubah kurikulum. Nah, Pak Nadiem ya merubah kurikulum. Nah, sekarang saya belum membicarakan masalah perubahan kurikulum itu, sehingga 2 kurikulum yang sekarang ini berlaku, kurikulum 13 atau yang disebut dengan K13 dan kurikulum Merdeka, Mas Jason, itu dua-duanya masih berlaku. Setelah diterapkan masa Mas Nadiem itu, baru sekitar 53% sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka. Sisanya masih K13. Jadi dua-duanya masih berlaku. Yang coba saya lakukan sekarang adalah bagaimana mengembangkan apa yang disebut dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, deep learning ini adalah pendekatan dalam pembelajaran yang sesungguhnya tidak sama sekali baru. Karena di banyak negara maju ini sudah diterapkan. Di negara-negara Skandinavia itu sudah dari tahun 76 ini mulai dikenalkan deep learning ini. Sekarang di Australia, di negara maju terapkan itu. Deep learning itu adalah pendekatan pembelajaran yang fondasinya, pilarnya itu ada 3. Pembelajaran yang mindful, kemudian pembelajaran yang meaningful, dan pembelajaran yang joyful. Nah, dengan cara seperti ini, kami berusaha untuk bagaimana anak-anak ini punya pendekatan belajar yang tidak sekedar untuk menghafalkan fakta-fakta. Sering disebut dengan surface learning, pembelajaran yang hanya di permukaan saja. Atau pembelajaran yang orientasinya hanya lulus, disebut dengan achievement motivation learning, pembelajaran yang dia tujuannya itu nilainya berapa, dia semangat kalau nanti materinya keluar di ujian, dia semangat karena pengen punya ranking berapa, itu tidak keliru. Tetapi kadang-kadang dengan 2 pendekatan ini, mereka tidak kemudian menemukan, saya belajar ini tujuannya untuk apa? Saya belajar ilmu ini, matematika, IPA, bahasa Inggris, mungkin juga bahasa Arab atau agama gitu, saya belajar ini manfaatnya untuk apa? Ini menurut saya menjadi salah satu
tantangan karena itu kita ingin mengembangkan pembelajaran yang mendalam. Yang di situ nanti murid itu belajar tidak terlalu banyak materi. Materinya tidak terlalu banyak, tapi pendekatannya yang mendalam. Sehingga nanti Mas Jason itu ada beberapa yang memang perlu kita kurangi muatan atau pokok bahasan dalam mata pelajaran yang selama ini diajarkan di sekolah. Karena memang itu kadang-kadang terlalu berat. Dan banyak sekali yang diajarkan itu tidak disertai dengan penjelasan. Saya ingin menerapkan pembelajaran mendalam ini sebagai solusi untuk bagaimana anak-anak itu bisa membaca, tetapi mengerti apa yang dia baca. Ya. Kan problem kita ini bukan buta aksara, tetapi functional literacy. Selama ini kan kalau anak-anak diberi tugas, itu kan ngerjakan PR yang isinya menjawab pertanyaan. Nah sekarang nanti kita coba dengan deep learning ini, tugasnya nanti bisa membaca buku. Nah, nanti pas pulang itu oleh gurunya beri tugas, ada buku ini, kamu baca, kemudian kamu tulis isi buku itu dengan bahasa kamu sendiri. Di banyak negara maju, penugasannya kan itu. Ya. Tidak ada penugasannya ngerjakan yang sifatnya nanti dinilai itu, enggak itu. Sehingga mereka ini terdorong untuk banyak membaca. Atau yang kedua, misalnya dia ada kegiatan apa nih ketika sedang tidak sekolah. Mungkin dia bertemu dengan teman-temannya atau bermain ke tempat wisata misalnya. Kemudian dia menuliskan apa yang pengalaman experience betul gitu ya, perasaannya dia seperti apa, ketemu siapa, kemudian apa yang ingin dia ceritakan dengan dia bertemu orang baru, kemudian ke tempat wisata itu. Ini kan melatih mereka untuk bisa mengekspresikan gagasan-gagasan, perasaan, pengalaman. Itu kan melatih mereka untuk bisa menulis, menyampaikan pemikiran-pemikiran secara kritis, dan kemudian menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pengembangannya secara fungsional tadi ya Pak ya. Betul. Tapi sebelum sampai ke deep learning-nya juga nih Pak, kan kalau kita lihat yang paling hot, yang paling baru juga isu di pendidikan itu adalah perubahan nih Pak. Ada wacana penggantian PPDB jadi SPMB. Yang kita tahu PPDB ini di dalamnya juga ada sistem zonasi. Sistem zonasi ini ada aja masalahnya. Ya kan Pak, mulai dari ada korupsi di situ, ada kemudian juga yang manipulasi zonasi. Nah, ini apakah kemudian bagaimana ya Pak upayanya supaya hal-hal seperti ini tidak ada lagi di SPMB? Ya, kami masih menunggu keputusan yang final dari Bapak Presiden, walaupun kemarin sudah saya sampaikan juga di rapat kabinet untuk ini bisa segera diputuskan sesuai dengan arahan Pak Presiden. Sistem penerimaan murid baru, dulu namanya PPDB ya, itu kan sebenarnya juga satu sistem yang dipakai bagaimana agar anak-anak ini bisa mendapatkan haknya dengan baik. Nah, tapi memang ini tidak selalu mudah, karena ada kenyataan di lapangan bahwa mutu satuan pendidikan, sekolah-sekolah kita ini memang masih ada kesenjangan. Kalau saya boleh membuat kategori yang ekstrim itu ada sekolah yang elit, ada sekolah yang alit gitu. Yang di atas itu elit, yang di bawah itu alit ya. Sekolah-sekolah kecil yang memang itu ya sekolah ala kadarnya, yang penting sekolah dan sebagainya. Dan yang banyak sekolah di sini itu mohon maaf, yang masyarakat alit gitu. Yang memang dari kelas ekonomi yang memang menengah ke bawah. Ini kan realitas sosial tidak bisa kita tutupi. Betul. Yang kedua juga ada kecenderungan di mana anak-anak kita ini tidak memiliki teman-teman sepermainan, teman-teman yang sebaya di kampung halamannya. Sehingga kita secara sosial itu rentan. Karena apa? Mereka ini bertemu, tetapi tidak berteman. Ya kan? Ini kan satu realitas yang sekarang kita lihat. Mengapa tawuran seringkali terjadi, itu kan sebagiannya karena itu. Sistem penerimaan murid baru itu memiliki 4 filosofi. Filosofi pertama adalah pendidikan bermutu untuk semua. Nah yang kedua itu ada namanya sekolah itu harus menjadi tempat bagi semuanya. Kita membangun apa yang kita sebut dengan inklusi sosial. Kenapa inklusi ini bisa dibangun? Karena yang belajar di sekolah itu tidak hanya yang elit bersama elit, alit bersama alit, tapi yang elit dan alit ini bisa berinteraksi. Mereka yang berbeda kelas sosial, berbeda suku, berbeda bahasa daerah mungkin, kemudian berbeda agama. Ini belajar di sekolah yang sama. Satu kolam yang sama. Ya, itu kita sebut sekolah ini punya fungsi sebagai meeting point dan melting point. Tempat di mana mereka bertemu, berbaur, kemudian melting kan, mereka mencair, punya kepribadian yang sama sebagai anak Indonesia. Kemudian yang ketiga itu membangun integrasi sosial. Ada integrasi sosial di mana mereka ini
akrab dengan teman-teman sekampungnya, yang mungkin juga teman sekelasnya, dan membangun kohesi sosial. Nah, jalur penerimaan itu ada 4. Aslinya itu namanya domisili. Domisili itu artinya tempat tinggal kan, Jason? Nah, cuma dikenalnya itu dengan zona. Jadi ini tinggal di zona mana dari sekolah itu. Makanya yang populer di masyarakat itu zonasi. Nah, selama ini ada dua sistem yang dipakai. Pertama pendekatan kewilayahan, yang kedua pendekatan jarak. Kalau kewilayahan itu walaupun berdekatan, tapi kalau wilayah administrasinya berbeda, nggak bisa gitu kan, karena pendekatannya kewilayahan. Nah, kemudian yang kedua itu pendekatan jarak. Walaupun beda wilayah, tapi kalau jaraknya dekat ya sudah dia diatur belajar ke situ. Nggak apa-apa, ini saya buka aja untuk para pemirsa Metro TV ya. Itu kita ganti namanya dengan sistem penerimaan murid baru. SPMB tadi ya, Pak? SPMB itu, dan kata-kata zonasi itu kita luruskan kepada istilah aslinya yaitu domisili. Nah, ada memang beberapa yang berbeda. Saya buka aja di sini. Langsung ya Pak ya, dibuka ya. Jadi yang pertama untuk yang SD, jalur SD nggak ada perubahan. Yang SMP itu hanya ada perubahan prosentase saja. Nah, yang SMA kita pakai istilah namanya rayon. Rayonisasi. Di mana mereka ini bisa lintas kabupaten, bisa lintas kota, sehingga rayon ini nanti ditetapkan berdasarkan ketetapan dari pemerintah provinsi. Karena mereka sudah dewasa ini, sudah SLTA kan, usianya rata-rata sudah di atas 15 tahun. Jadi kalau dia meninggalkan kampung halamannya, mungkin juga belajar jauh dari orang tua, itu mereka sudah cukup mampu. Dan memang juga ada realitas, Jason, bahwa tidak semua kecamatan itu punya SMA negeri. Bahkan swasta pun tidak ada. Nah, ini kalau mereka tidak diberi kesempatan untuk mengikuti program ini, kan akhirnya tidak bisa belajar. Itu yang membuat mereka menjadi anak-anak yang putus sekolah karena jauh dari tempat tinggalnya, dan mau keluar dengan sistem yang lama ini kadang-kadang tidak memungkinkan, terhambat. Ada yang komentar, ini komentar ke anak saya ini, komentar ke anak saya. Udah kita naik MRT aja, siapa tahu ketemu Pak Menteri. Dipersembahkan oleh Nah, ini juga ada panelis yang akan bertanya kira-kira sama Bapak, kira-kira pertanyaan apa ini dia? Personal pendidikan itu adalah pendidikan karakter. Dan kita tahu bersama bahwa ada soft power yang ditunjukkan oleh Mas Menteri, sebuah uswatun hasanah, contoh baik di dalam berperilaku, yaitu Mas Menteri masih senang naik ojek dan MRT walaupun sudah menjadi menteri. Nah, pertanyaan saya sebetulnya ada hidden agenda apa, hidden message apa, pesan tersembunyi apa yang ingin Mas Menteri sampaikan berkaitan dengan perilaku yang sangat luar biasa, memberi contoh pada warga masyarakat, walaupun sudah menjadi menteri, tetapi tetap berupaya untuk mengatasi masalah kemacetan dengan memberi contoh naik dengan kendaraan umum, naik ojek yang memang itu merupakan sarana yang lebih memudahkan di dalam menjangkau suatu tempat di mana yang akan dituju. Jadi pertanyaan saya, sebetulnya ada pesan tersembunyi apa yang ingin Mas Menteri sampaikan? Oke, langsung saja tuh Pak dijawab. Jadi menteri tapi masih suka naik ojek sama naik MRT katanya. Itu pesan apa tuh Pak yang mau disampaikan? Ya, Pak? saya kira begini. Tadi saya sampaikan Mas Jason ya, saya ini kan menjadi pejabat itu kan amanat ya. Sekali lagi semua harus kita bangun satu budaya di mana kita ini ya harus menerima semua amanat itu dengan biasa-biasa saja. Tentu satu kehormatan, saya diberi amanah oleh Pak Presiden untuk menjadi seorang menteri. Ini kan satu jabatan yang sangat penting, sangat mulia, dan sungguh itu jauh lebih tinggi dari apa yang menjadi cita-cita saya ketika masih belia. Sehingga saya sekali lagi berusaha untuk tetap menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Dan tadi sampaikan oleh Profesor Agus Suradika itu, sesuatu yang memang selama sebelum saya jadi menteri sudah di kebiasaan saya, Mas Jason. Begitu ya Pak ya? Iya, jadi saya udah biasa naik ya kendaraan umum, kemudian online apa itu biasa, dan
ada cerita menarik. Apa itu, Pak? Cerita menariknya begini. Masyarakat mulai tahu kan, saya masih beberapa kali naik MRT itu. Kemudian ada yang komentar, ini komentar ke anak saya ini, komentar ke anak saya. Udah kita naik MRT aja, siapa tahu ketemu Pak Menteri. Gitu. Ada yang komentar kayak gitu. Ya, Pak, jadi ya? ternyata ada impact untuk kemudian membangun sebuah budaya bahwa ya public transportasi, ya angkutan umum yang bagus itu juga harus kita manfaatkan. Dan sekali lagi saya merasa ada kenyamanan di situ. Tapi untuk ketemu dengan saya, bisa berinteraksi dengan saya itu saya tidak pernah menjaga jarak. Saya bilang kepada protokol saya, jangan terlalu strict ya ketika masyarakat mau ketemu saya, sekedar salaman, sekedar mereka itu Open mau ya, Pak, ya? foto gitu. Saya biasa kepada mereka, saya biasakan. Supaya apa? Supaya pemimpin itu tetap dekat dengan rakyat. Kalau kita ini tidak dekat dengan rakyat, kita nggak tahu apa yang menjadi aspirasi mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sehingga pernah ada cerita ini Mas Jajan, menarik juga. Saya baru-baru jadi menteri kan, saya kan ada ya kantor Muhammadiyah di dekat tempat tinggal saya itu. Saya di situ datang gitu, waktu itu saya ingat sholat berjamaah, ada anak-anak baru selesai ngaji, ada anak SMP. Dia saya tanya, kelas berapa Dek? Kelas 2 SMP. Langsung bicara dengan saya. Kemudian dia dengan sangat percaya diri mengatakan, Pak Menteri, saya minta nanti P5 itu dihapus Pak. Gitu. P5 ini kan kebijakannya Mas Nadiem di kurikulum Merdeka itu. Saya tanya, kenapa Dek P5 dihapus? Itu Pak membuat kami ini sangat terbebani. Terbebani apa? Kan setiap kali ada P5 kami harus membeli materialnya sendiri, banyak iuran Pak. Itu anak SMP kelas 2 bisa langsung dialog dengan saya sebagai seorang menteri. Tanpa ragu ngomong. Tanpa langsung, ragu Pak. ngomong itu. Dan saya happy saja. Karena selama ini saya tidak tahu apa yang terjadi dengan P5. Ternyata ada sisi lain selain positifnya yang selama ini memang sudah mulai banyak diterapkan ya. Baik, tapi kita juga harus jaga hubungan baik sama panelis yang satu ini Pak, karena Oh, dia iya. juga mau bertanya nih sama Bapak Silakan, ya. Kira-kira silakan. pertanyaan apa? Ini dia. Karena mengikuti Instagram Pak Menteri, belakangan ini Pak Menteri makin rajin diajak foto bersama. Bahkan ada satu yang Pak Menteri abadikan ketika ada seorang guru foto bersama karena katanya tai lalatnya sama dengan Pak Menteri ada di atas bibir. Kalau Rano Karno tuh Sidul ada di bawah, di dekat dagunya. Saya di hidung. Saya ingin nanya Pak Menteri, apa makna tai lalat yang ada di wajah Pak Menteri? Dan kenapa Pak Menteri nggak ikut-ikutan beberapa orang yang bahkan merasa terganggu dengan tai lalatnya sehingga menghilangkan tai lalat di wajahnya? Gimana Pak Menarik Menteri? ini. Jadi peristiwa itu terjadi di Cikampek. Heeh. Di Cikampek ketika saya berkunjung ke salah satu SMP di Cikampek, Karawang ya. Itu di tengah-tengah kerumunan, habis senam sama anak-anak kan, ribuan anak-anak. Kebetulan sekolah itu punya murid di atas 1.000 muridnya itu, SMP itu. Kemudian kami senam pagi di situ agak gerimis-gerimis, ibu-ibu itu kemudian komentar, salah seorang ibu itu kemudian ngajak foto, Pak foto dong Pak, Bapak tai lalatnya sama dengan saya. Saya Gitu. di atas mulut sini ya Pak Iya ya. sambil menunjukkan tai lalatnya di sini. Gitu. Tapi nggak mau dihilangkan Pak, itu bagian dari ciri khas atau gimana? Enggak lah, enggak. Jadi kalau menurut saya kita tampil apa adanya aja. Jadi saya berpendapat bahwa ya inner beauty itu menurut saya, wah ini gayanya agak kayak selebriti bilang inner beauty. Ini yang juga tidak kalah menarik. Bapak tuh suka bulu tangkis ya Ya, kan? betul. Sukalah naik ojek juga, Iya. biasa berbaur dengan masyarakat, ketemu Iya, anak-anak. iya, iya. Tapi ternyata ada fun fact juga nih pemirsa, Bapak tuh suka nyanyi. Bahkan di Desember 2024 kemarin nyanyi sama Iwan Fals. Nah, boleh diceritain tuh Pak, itu emang kesukaan sama nyanyi itu udah mulai dari kapan Pak? Ya itu sejak di kampung ya. Ah. Sejak di kampung itu saya memang suka nyanyi. Mungkin karena ibu saya suka menyanyi. Sekedar nyanyi untuk ya menghibur diri dan sebagainya. Dan itu rupanya ada pengaruhnya ke saya gitu. Dan lagu-lagu tahun 70-an, 80-an ketika saya masih remaja itu ya sebagian besarnya hafal. Terutama dangdut dan pop. Suka dangdut Pak? Ya kan orang desa lagunya dangdut. Lagu dangdut apa yang paling suka Pak? Saya separuhnya Rhoma lagu Irama. Rhoma Irama itu hafal. Apa Pak? Begadang. Begadang ya, mulai dari begadang 1, begadang 2. Ada jilid-jilidnya tuh ya Pak ya? Iya. Kemudian sampai ada cerita lucu waktu Apa saya itu, Pak? masih di Semarang. Sebelum saya ke Jakarta, saya tinggal di Semarang di sebuah RT begitu kan suka ada 17-an. Saya suka nyanyi ngajak istri saya ke panggung. Sampai para tetangga itu hafal. Kalau manggil saya kan Pak Haji. Pak Haji nggak boleh Rhoma Irama ya Pak. Itu. Karena udah langganan nih sama Udah Rhoma Irama langganan ya. kalau saya nyanyi mesti Rhoma Irama gitu. Dan saya paling sering kalau
lagu Omah Irama itu, terutama kalau ada istri itu saya nyanyi lagu Kerudung Putihnya Omah Irama. Oh. Kemudian mulailah ketika kuliah itu mengenal jazz ya. Musisi-musisi jazz yang sekarang saya mulai banyak ketemu ya, saya ketemu Mas Dwiki Darmawan, dulu saya penggemar Krakatau itu. Ke Jakarta waktu acara launching 7 Kebiasaan, saya sebelum Mas Dwiki datang, Mas Dwiki saya mau nyanyi lagu Gemilang tapi yang versi Krakatau. Karena ada Gemilang yang versinya Andin. Jadi mulai mengenal jazz, mulai mengenal pop rock, slow rock gitu. Jadi banyak ya Pak, lintas genre ya Pak? ya termasuk Iwan Fals misalnya. Iya. Saya kemarin nyanyi lagu Ibu itu karena itu lagu favorit saya. Dan kebetulan waktu itu kan memang kan menjelang Hari Ibu, kemudian Hari Guru. Sehingga Bang Iwan sebenarnya sudah mau selesai karena saya datang terlambat dari kantor. Kemudian Bang Iwan saya minta kita nyanyi bareng ya sama Bang Iwan. Lagu apa Pak Menteri? Lagu Ibu gitu. Lagu Ibu. Saya nyanyi itu dan itu lagu favorit saya Ibu itu. Selain lagu Buku Ini Aku Pinjam. Boleh nyanyi gitu sebait? Ya gitu. Lagunya siapa dulu? Coba Rhoma Irama. Boleh ya, like and subscribe ya. Langsung nanti di subscribe sama pemirsa. Iya itu lagunya kan dimulai dengan intro begini jadi. Seraut wajah cantik yang kau sembunyikan di balik kerudung putih. Siapa tahu Bang Rhoma nonton. Iya, kasih tepuk tangan dong ada di sini. Keren. Kita nodong pertama kalinya Menteri langsung nyanyi di sini lagu Rhoma Irama. Semoga nanti Bang Rhoma lihat juga ya. Tapi saya punya prinsip bahwa menyanyi itu selain juga menjadi bagian dari kita mengekspresikan isi jiwa, juga harus menjadi bagian dari kita menginspirasi orang untuk bisa bangkit, untuk tegar di tengah berbagai macam kesulitan yang dihadapi. Betul, termasuk juga optimisme tadi. Berkaitan dengan optimisme Pak, jadi calon ketum PP Muhammadiyah. Gimana nih Pak? Iya, itu kan kalau Mas Jason lihat di ini saya, di WA saya itu kan ada ininya kan saya ngutip dalam bahasa Jawa itu ojo gege mongso. Itu bahasa Jawa ya. Ojo gege mongso itu artinya ya jangan menjadi orang yang terlalu ambisius untuk mencapai sesuatu yang memang belum waktunya kamu meraih sesuatu itu. Sehingga kemudian saya kutip di kelanjutannya itu kutipan dari ayat Al-Quran itu fasobrun jamil, maka sabar itu indah gitu. Karena itu jadi orang jangan terlalu ambisius, jangan terlalu memaksakan diri untuk bisa menduduki jabatan ini itu, bahkan untuk memperolehnya kemudian kita menggunakan segala macam cara. Karena itu menurut saya kalau sesuatu itu diberikan kepada kita dan memang itu sudah waktunya, ada kan ungkapan yang menarik kan, semua akan indah pada waktunya. Karena mungkin juga ada hal lain yang mungkin untuk kita, ya yang kita tidak tahu menjadi bagian dari takdir kita untuk yang berikutnya. Terima kasih sekali Terima Pak kasih, Menteri, Jason. Terima Pak kasih, Mukti, terima kasih. alias Pak Abe Mukti kalau di Instagram udah berbagi bersama Tahu kami. rahasianya nggak itu? Apa Pak? Itu nama ketika saya masih sering nulis puisi. Oh, pantesan namanya Abe Mukti ya? Iya. Ini sosok Abe Mukti yang menginspirasi walaupun sudah punya jabatan sebagai menteri tapi tetap mencontohkan kesederhanaan. Sekali lagi terima kasih Terima kasih Pak Mukti Jason, telah terima kasih. mengizinkan Q&A Terima untuk kasih hadir semua di sini. kru Metro Terima kasih TV. teman-teman semuanya dan pemirsa. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyediakan busana saya hari ini. Sarung Gajah Duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Dan jangan lupa untuk kembali saksikan Q&A pemirsa minggu depan di jam yang sama karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Saya Jason Sambo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh